Kisah Dewi Samboja, putri cantik dari Kerajaan Galuh. Di tanah Sunda yang sejuk dan indah dengan pemandangan pegunungan yang membentang, hiduplah sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dikenal subur dan memiliki raja yang baik dan bijaksana. Semua rakyat mencintai rajanya. Dewi Samboja merupakan salah satu nama putri bungsu dari Kerajaan Galuh. Dewi Samboja mulai beranjak dewasa. Kecantikan wajah dan perilakunya semakin hari semakin memikat hati rakyat di Kerajaan Galuh. Sesekali ia menggantikan peran ayahandanya yang kini sudah semakin menua. Pangeran Anggalarang dari Kerajaan Pananjung. Pangeran Anggalarang adalah anak seorang raja dari Kerajaan Pananjung yang bernama Prabu Haur Kuning. Ia senang berlayar dan berlatih bela diri ditemani Pati Saunggaling. Semakin hari, kegagahan dan ketampanan paras Pangeran Anggalarang semakin terpancar. Beberapa kali ia ditanyai oleh Prabu Haur Kuning. Raja Galuh mengalihkan tugas kepada Pati. Raja Galuh kini mulai menua. Ia lebih banyak mewakilkan tugasnya sebagai raja kepada patinya untuk memantau keadaan rakyat di Kerajaan Galuh. Seperti biasa, Dewi Samboja pun turut serta. Suatu hari Dewi Samboja berpesan kepada paman Pati agar selalu mengajaknya. Pertemuan Dewi Samboja dengan Pangeran Anggalarang. Berita kecantikan Dewi Samboja tersebar sampai ke beberapa kerajaan. Setiap pangeran yang mendengar kabar itu tentu akan penasaran. Untuk membuktikan hal itu, berangkatlah Pangeran Anggalarang menuju Kerajaan Galuh. Ia pergi bersama Pati Saunggaling yang setia. Sore itu, Pangeran Anggalarang dan Pati Saunggaling bersama seorang bapak tua telah sampai di sebuah desa. Pangeran Anggalarang meminta bapak tua untuk segera mendekati Dewi Samboja yang sedang asik berteduh di sebuah saung tempat berteduh para petani. Di balik sebuah pohon besar, Pangeran Anggalarang dan Pati Saunggaling mengawasi gerak-gerik kakek tua yang sedang mendekati Dewi Samboja. Tibalah suatu hari yang sangat menentukan. Pangeran Anggalarang yakin dengan pilihan hatinya.
Pangeran Anggalarang dan Pati Saunggaling menghadap Dewi Samboja. Pangeran Anggalarang dan Pati Saunggaling menerima permintaan Dewi Samboja. Pernikahan Dewi Samboja dengan Pangeran Anggalarang. Sampai di kerajaan Tanjung dengan segera menjadi pemicu mereka, Pangeran Anggalarang ingin segera mencerahkan niatnya mempersunting Dewi Samboja kepada Prabu Haurkuning. 3 hari telah berlalu. Hari telah beranjak malam. Pangeran Anggalarang dan Pati Saunggaling beserta prajurit bermalam di kerajaan Galuh. Kematian Pangeran Anggalarang. Itulah percakapan terakhir mereka sebelum peristiwa yang menggoncangkan itu datang. Alangkah disayangkan pernikahan Dewi Samboja dengan Pangeran Anggalarang tidak berlangsung lama. Dewi Samboja memutuskan hidup di gunung. Untuk menyembunyikan identitas diri, Dewi Samboja bersama para pengikutnya menyamar sebagai rakyat biasa. Dewi Samboja menyamar sebagai Nini Bogem yang berpenampilan lebih tua dari usianya. Penyamaran Dewi Samboja. Ia memutuskan untuk turun gunung demi mengetahui keadaan. Ia terus berpikir mencari cara supaya ia bisa mengetahui keadaan kerajaan Galuh setelah ia tinggalkan. Dewi Samboja mulai mempersiapkan diri. Ia rajin berlatih dengan cara bertapa, melatih suara, dan melakukan puasa. Dewi Samboja bertemu Pati Saunggaling. Dewi Samboja terus menyanyi dan menari. Ia dikenal sebagai Nyi Rengganis. Setelah kepergian Pangeran Anggalarang, Pati Saunggaling menjadi satu-satunya orang yang dapat menghibur kesedihan Prabu Haurkuning. Dalam penelusurannya, Pati Saunggaling pun melakukan penyamaran sebagai kakek tua yang dekil dan kumal. Suatu hari,
Patih Saunggaling berusaha mendekati rombongan Ronggeng. Ia mendekati Dewi Samboja yang sedang beristirahat. Ia memperkenalkan diri sebagai Patih Saunggaling secara perlahan. Dewi Samboja menikah dengan Patih Saunggaling. Kabar Nyi sebagai Ronggeng yang cantik telah tersebar hingga ke telinga Kalamasudra. Terjadilah perebutan kekuasaan kerajaan Galuh dari tangan Kalamasudra oleh Patih Saunggaling. Kesaktian Patih Saunggaling tidak terkalahkan oleh kekuatan Kalamasudra yang jahat dan serakah. Keesokan hari, saat udara pagi masih terasa dingin di kulit, Dewi Samboja, Patih Saunggaling beserta prajurit menuju kerajaan Penanjung. Selama perjalanan, Dewi Samboja semakin yakin bahwa Patih Saunggaling itu jodohnya setelah Pangeran Anggalarang. Penyamaran diri Dewi Samboja dan Patih Saunggaling telah berakhir. Kini yang ada hanyalah seorang putri cantik yang bernama Dewi Samboja dan Patih Saunggaling yang gagah. Dewi Samboja menepati janjinya. Ia bersedia menikah dengan Patih Saunggaling. Prabu Haurkuning menurunkan tahtanya kepada Patih Saunggaling. Ia bersedia menggantikan tahta kerajaan di kerajaan Penanjung. Ia pun tidak lupa membawa Dewi Samboja ke kerajaan Penanjung. Ia kini menjadi Raja Penanjung dan Galuh yang berpusat di kerajaan Penanjung dengan Dewi Samboja sebagai permaisuri. Dewi Samboja dan Patih Saunggaling kini hidup bahagia di kerajaan Penanjung di selatan Laut Jawa. Dan Prabu Haurkuning memutuskan untuk bertapa di Gua Rengganis di tengah masa tuanya. Itulah akhir cerita dari Dewi Samboja